Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Zahra dengan nomor M 211506146. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari monitoring sensor suhu dan jarak pada website menggunakan Instagram dan YouTube. Jadi saya pertama akan menjelaskan shortcut yang pada Arduino ini, yang dimana program Arduino ini digunakan untuk menghubungkan Node MCU ESP8266 ke sensor suhu kelembapan DHT eh, dan sensor jarak ultrasonik serta mengirimkan data yang diukur ke server lokal lokal melalui HTTP. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terdapat include library untuk mengimpor pustaka, kemudian terdapat pengaturan pin atau define pin. Di sini terdapat DHT pin, DHT type, trigger pin, echo pin, dan LED. Kemudian di sini terdapat inisialisasi objek atau objek-objek yang diperlukan dideklarasikan seperti objek DHT, objek string, Wi-Fi client, dan HTTP client. Kemudian terdapat konfigurasi Wi-Fi yang saya gunakan yaitu bernama Kayla dan dengan passwordnya di Lisa 24. Kemudian di sini terdapat pengaturan pin yaitu di mana setup mode pin juga diatur yaitu trigger pin sebagai output dan echo pin sebagai input dan LED sebagai eh, output. Kemudian terdapat void loop. Void loop fungsi loop di sini yang loop ini utama yang akan digunakan berjalan terus-menerus yang dimana di dalam loop ini data suhu dan kelembapan dibaca dari sensor DHT dan jarak diukur dengan sensor ultrasonik. Kemudian terdapat log data. Di sini data suhu, kelembapan, dan jarak dicetak ke serial monitoring untuk tujuannya di debug ini. Kemudian terdapat kontrol LED berdasarkan jarak yang diukur LED akan dinyalakan jika jarak kurang dari atau sama dengan 10 menunjukkan bahwa ada objek terlalu dekat. Jika jarak lebih dari 10, LED dimatikan. Kemudian di sini terdapat koneksi server HTTP, yaitu di mana program mencoba menghubungkan ke server lokal dengan alamat IP pada port 80. Jika koneksi berhasil, data suhu, kelembapan, dan jarak dikirim sebagai parameter dalam permintaan HTTP GET ke server. Kemudian terdapat penundaan delay, maksudnya memasukkan 5.000 atau 5 detik sebelum loop dimulai lagi, yang berarti data akan dikirim ke server tiap 5 detik. Nah, ini saya akan lanjut menjelaskan. Ini ada terdapat index PHP, terdapat doctype, HTML public. Di sini dikasih type dokumen HTML yang digunakan yaitu HTML 4.01 stretch. Kemudian terdapat HTML yaitu mulai elemen root. Dan di sini terdapat head, itu bagian ini berisi informasi tentang dokumen termasuk karakter set dan judul halaman. Kemudian terdapat title di sini dengan suhu Bandar Lampung, itu menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Kemudian terdapat script type, yaitu berfungsi untuk fungsi waktu untuk memperbarui jam digital seperti detik. Fungsi ini juga mengambil waktu dari objek date. Kemudian di sini terdapat script type, yaitu teks Java, yang dimana ini adalah kode JavaScript yang menginisialisasikan fungsi waktu yang memperbarui jam digital setiap detik. Fungsi ini mengambil waktu dari objek date. Kemudian terdapat
Ya, variabel style di sini adalah bagian CSS yang digunakan untuk menentukan aturan tampilan elemen dalam halaman seperti jam digital. Kemudian terdapat div di sini. Ini adalah elemen div yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen jam digital. Kemudian terdapat body unbound. Uh, di sini mulai elemen body dan memanggil fungsi waktu saat halaman dimuat untuk pertama kalinya. Ini menginisialisasikan jam digital. Kemudian terdapat div ID dengan ID containers, style, tinggi dan untuk mengatur tinggi dan lebar. Kemudian pada koneksi PHP ini eh, di sini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Pada PHP ini adalah tanda awal untuk memulai blok kode PHP. Kemudian di sini terdapat localhost. Variabel ini menyimpan nama host atau alamat server database. MySQL dalam hal ini hostnya adalah localhost dan usernya adalah root karena menyimpan nama penggunaan atau username yang akan digunakan untuk mengakses database MySQL. Dalam contoh di sini saya memakai root, yaitu terdapat password di sini yang barisan kosong. Di sini artinya dia tidak menggunakan kata sandi atau passwordnya. Kemudian terdapat eh, DB, DB name, yaitu IoT. Variabel ini menyimpan nama database yang akan digunakan. Dalam contoh ini saya menggunakan IoT. Nah, terus di sini terdapat variabel con, yaitu MySQL MySQL Connect, yaitu ini adalah barisan kode yang mencoba membuat koneksi ke database MySQL menggunakan fungsi MySQL eh, underscore connect, yang di sini fungsinya untuk ini menerima 4 parameter: nama host, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. Hasil koneksi akan disimpan dalam variabel eh kon ini. Kemudian saya akan menjelaskan shortcut pada live server ini. Di sini terdapat header atau content type slash JSON. Baris ini mengatur header HTTP untuk memberitahu browser atau aplikasi klien bahwa data yang akan dikirimkan adalah JSON. Nah, kemudian terdapat server name, yaitu localhost, username itu root, passwordnya tidak pakai password, atau kata sandi, username IoT, dan menggunakan portnya 3306, dan konnya new MySQL. Kemudian terdapat eh, if di sini, variabel if itu adalah blok pengecekan yang memberikan apakah koneksi ke database berhasil. Jika koneksi gagal, pesan kesalahannya itu akan ditampilkan. Kemudian terdapat SQL select from sensor order by ID dengan limit 1. Ya, ini adalah pernyataan SQL yang mengambil dari tabel sensor dengan mengurutkan berdasarkan kolom ID-nya secara menurun atau des dan membatasi hanya pada satu baris, yaitu dengan limitnya datanya 1. Terus terdapat result. Result di sini yaitu eh, baris ini menjalankan pernyataan SQL dan menyimpan hasil dalam variabel result. Kemudian terdapat blok while di sini. eh, Setiap baris data yang ditemukan diambil dan disimpan dalam variabel. Yang data ini akan digunakan untuk membuat array data yang akan dikonversi menjadi JSON. Kemudian terdapat variabel ret di sini, yaitu ini membuat array PHP dengan data yang diambil dari database. Kemudian terdapat ret 1, ini adalah array tambahan yang berisi X dan Z. Kemudian terdapat echo JSON encode di sini, mengambil array data dan mengubah menjadi format JSON. Nah, hasil JSON ini akan dikirimkan kembali ke aplikasi klien. Kemudian yang terakhir terdapat baris on close ini,
Ini untuk menutup koneksi database setelah data JSON dikirimkan. Nah, kode ini berfungsi untuk mengambil data terbaru dari tabel sensor dalam database MySQL mengirimkan dalam format JSON yang dapat digunakan oleh aplikasi klien untuk memproses data sensor. Selanjutnya terdapat shortcut log di sini. Saya akan jelaskan. eh, Pertama terdapat PHP di sini. Pada PHP ini pembuka PHP menerangkan bahwa kita memulai blok kode PHP. Terus terdapat echo akses oke. Ini adalah perintah PHP yang mencetak teks akses oke ke halaman web saat script ini diakses yang digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa akses ke script telah berhasil. Kemudian terdapat if di sini blok pernyataan kondisionalnya memeriksa apakah parameter get kelembapan telah diterima dalam permintaan. Jika iya, data tersebut akan dicetak. Jika tidak, pesannya eh, akan data not received. Kemudian terdapat if get suhu dan if get jarak. Di sini if get suhu ini untuk blok pernyataan kondisional yang mirip dengan sebelumnya itu tetap ini memeriksa apakah parameter get suhu telah diterima. Sebaliknya juga sama dengan jarak, dia memeriksa apakah parameter get jarak akan diterima. Kemudian terdapat eh, eh, include koneksi PHP, include koneksi PHP. Nah, dari sini mengimpor atau menginclude file koneksi PHP yang digunakan untuk menghubungkan ke database MySQL. Ini memungkinkan user koneksi database yang sama dalam script. Kemudian uh, if connect error ini adalah blok kondisional yang memeriksa apakah koneksi ke database berhasil jika koneksi lapisan kesalahan akan dicetak. Kemudian yang terakhir ini terdapat eh, else. If dan else ini if ini dia untuk memeriksa apakah pernyataan SQL untuk memasukkan database berhasil dieksekusi. Jika berhasil, pesan akan new record create successful. Jika pada else inilah blok yang akan dieksekusi jika ada kesalahan dalam eksekusi pernyataan SQL. Pesan kesalahan eh, akan mencakup detail kesalahan SQL dan akan ditampilkan ke pengguna. Dan eh, selanjutnya, jadi pada kode ini mengambil data dari parameter get untuk mencetak data tersebut ke halaman web dan kemudian memasukkan data tersebut ke dalam database MySQL. Ini dapat digunakan untuk menerima data dari perangkat atau sensor yang mengirimkan permintaan HTTP GET dan eh, menyimpannya dalam database. Nah, ini terdapat eh, shortcut pada suhu Node MCU dan ultrasonic. Sekian dari. Kemudian kita masuk pada website untuk mengukur sensor suhu, kelembapan, dan jarak pada Bandar Lampung dan sekitarnya. Di sini pada garis yang berwarna biru, di sini dia mengukur jarak pada sensor jarak yang sudah kita hubungkan. Terlihat pada gambar di sini dia jaraknya berubah-ubah, naik turun setiap menitnya. Di sini jaraknya dari 40 ke 20 turun dan naik lagi ke 40, naik lagi ke 50, 40. Kemudian pada garis yang hijau ini menunjukkan suhunya. Dia suhunya berada di 27, dan di bawah ini adalah kelembapannya yang tidak terdeteksi.
Kemudian selama beberapa menit di sini jarak dan suhunya terlihat berubah. Di sini suhunya datar, tidak terlalu terlihat perbedaannya seperti jarak. Di sini jaraknya 43, sekitar 40-an, dan di suhunya sekitar 27 dan 28. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.